di unit tersebut. Ini sudah banyak gantian dan yang tergantikan masih hidup ya. masih fungsi teman-teman ya, tapi sudah digantikan. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini jumpa lagi dengan kita Dahrul Otomotif. Dan di sini garapan kita ada Fish Air, terus Mio apa namanya itu, Sporty. Kemarin kita gantikan karburator, jadi sekarang sudah menggunakan karburator Karisma. Nah, ini karburator asalnya kita sudah gantikan menggunakan punya Karisma dan tarikannya sangat responsif dan powernya pun enak ya. Terus ini untuk pisirnya kita coulter karena nge-gym kehabisan oli samping. Dan keduanya bukan itu yang kita bahas teman-teman ya. Yang kita bahas ini Supra 125 ya, atau persamaannya Karisma teman-teman ya. Hanya beda casing teman-teman. Kalau mesin elektrik terus kabel bodi itu sama sebetulnya Karisma. Jadi yang membedakan hanya casing. Dan yang kita bahas kali ini adalah jalur itu ya, jalur kabel pengapiannya atau jalur elektrik yang untuk menghidupkan mesinnya ya. Dan di sini kenapa itu kita buatkan tutorial, karena motor tersebut sudah banyak gantian teman-teman ya. Ini gantiannya sudah ganti sepul. Nah, oh busi udah berapa. Sepul. Terus ganti CDI. Setelah itu digantikan CDI lagi. Nah, ini CDI nya sudah baru. Terus ganti ya, kuil. Ganti kuil. Sudah ganti kuil masih. Dan saringan udara sudah dibuka, padahal bukan ke situ rembetannya teman-teman ya. Ini nggak ada pengapian, malah saringan udaranya dilepas. Oke teman-teman, oke tanpa berlama-lama lagi ya. Jadi untuk mempersingkat tutorial teman-teman, unitnya sudah saya bongkar sebelumnya dan tinggal kita ngerakitnya nanti ya. Oke teman-teman, kita cek ya. Sebelumnya jika kita menemukan Karisma atau Supra 125 yang tak ada pengapian teman-teman ya. Jadi yang pertama-tama kita cabut dulu yang kabel dari sepul ya. Ini dari sepul ada 3 lembar kabel teman-teman ya. Kita di sini bukan menggurui teman-teman, bukan mengajari, tapi di sini hanya lebih ke berbagi ilmu. Ini versi saya teman-teman ya. Semoga dapat membantu ya. Jadi kita bukan mengajari teman-teman. Ini hanya nge-share ilmu yang kita miliki ya. Mungkin hanya sebatas ini teman-teman ya. Teman-teman lebih senior dari saya. Oke, ini yang dari sepul yang 3 lembar ya. Warnanya ini yang 1 lembar dulu teman-teman, karena ada 3 lembar ya. Mohon maaf jika gelap, jelas ada 3 lembar di sini. Dan 2 lembar nih masuk ke soket teman-teman ya. Terus 1 lembar nih tersendiri. Oke. Dan yang tersendiri ini kita cek. Sepertinya kita butuh tester ya teman-teman ya, jika kita mengerjakan Karisma. Oke, mana nih? Iya. Nah, di sini yang biru strip kuning itu kita tes ya, karena dia hanya 1 lembar dan di sini koneknya dia ke ground teman-teman. Biasanya kan pulsar. Oh ini, ya dari pulsar. Biasanya dari pulsar itu ada 2 kabel, tapi yang di sini dia gunakan 1 kabel. Pasangannya itu langsung masuk ke ground. Jadi kita ngetesnya langsung ke ground. Ini kita ambil kabel pulsarnya yang biru strip kuning tadi, terus sebelahnya kita konek ke ground ya. Nah, nampak teman-teman. Di sini berarti hidup ya teman-teman ya.
Nah, berarti hidup. Oke. Jadi jika connect seperti ini berarti itu pulsernya aman teman-teman. Jadi tidak usah kita bongkar untuk spoolnya karena di sini dipastikan oleh tester aman. Kita cari posisi lain teman-teman. Jadi jika baterainya tidak fungsi, ciprok yang akan membangkitkan setrum ke CDI ya. Jadi jika ciproknya mati, kita menggunakan baterai itu masih bisa tetap ada arus dari sini teman-teman ya, dari CDI. Karena jika kita langsung menggantikan ciproknya kan tidak enak teman-teman ya. Jadi kita cari aki dulu atau baterai ya. Jadi jika sudah setrum baterainya aman, kita cek. Biasanya sih sudah ada pengapiannya teman-teman. Jika yang dari spool tadi bagus, terus di sini connect yang jalur akinya sama yang kabel merah ini langsung ke kunci kontak. Jadi jika kunci kontak posisi on sudah nyala, berarti itu sudah bagus teman-teman ya. Walaupun CDI ini ciproknya mati, itu bakal ada pengapian teman-teman ya. Jadi jika belum ada pengapiannya, posisi on sudah nyala speedometernya, kita cek di sini teman-teman ya. Yang ke ini pasangannya teman-teman ya, bukan dari coilnya. Ini posisi pasangan dari kabel bodinya teman-teman ya. Jadi kita ambil yang dari kabel bodi. Ini kabel sorry lain ini. Nah, ini kabel bodinya. Dia warnanya hitam strip kuning ya teman-teman ya. Sini kita ambil. Jadi posisi on kita engkol atau setar. Ini kita konekkan ke ground ya, ke besi mana saja, yang penting tidak kotor ya teman-teman ya, atau tidak karatan. Kita konekkan seperti ini sambil kita engkol. Dan di sini bakal ada percikan api. Dan jika tidak ada percikan api di sini teman-teman, kemungkinan besarnya itu di CDI ya, CDI-nya mati ya. Tapi di situ belum kita pastikan juga kalau CDI, karena masih ada kabel teman-teman ya. Siapa tahu yang di jalur CDI tersebut ini ada yang longgar teman-teman ya. Jadi biasanya di kabel soketnya itu ada yang goyang. Jadi mungkin bagusnya kita cabut CDI. Ini kita gerakin kemana-mana sambil kita tes itunya pengapiannya ya. Jika tak ada pengapian, boleh ganti CDI nya teman-teman ya, boleh ganti CDI karena baterai tadi sudah bagus, terus yang di spool tadi sudah bagus. Di sini belum mengeluarkan setrum. Yang kabel hitam kuning berarti kemungkinan besarnya CDI ya. Busi barunya ada balik? Ada businya kan? Di sini videonya sengaja kita tidak gerak, jadi biar nampak kita di sini tak ada settingan ya. Ini bisa diperhatikan teman-teman untuk pengapian busi ya. Nih pecah ya. Ini businya kalah teman-teman, saya minta ganti ya. Nah jadi dia bukan dari poros tengah ya keluarnya.
dia seharusnya keluar dari poros menuju ke atas sini, entah apa namanya yang L-nya. Jadi busi yang sekarang itu keluarnya dari pinggiran apinya ya. Jadi tembus dari pinggiran ke atas. Ini semoga jelas ya untuk gambarannya. Nah ini. Jadi kalau selain dari poros tuh busi harus ganti ya teman-teman ya. Jika selain dari poros keluar apinya. Ini keluarnya dari tengah, dari sini. Sela-sela kacanya ini teman-teman ya. Oke. Jadi dia harus keluar dari poros tengah ya. Ini coba kita perhatikan kembali, itu bukan dari porosnya. Atau kita turunkan sedikit untuk kameranya ya, biar agak jelas. Oke, mungkin segini cukup. Nah ya kan, nampak teman-teman. Oke. Nah, lalu kita coba yang baru ya teman-teman ya. Oke, kita ganti. Nah, keluar juga kepala busi baru. Nah, rusak. Ini yang kemarin. Ini kok ganti kemarin Pak? Ini kemarin kok diganti? Masih pada bagus. Semuanya ganti. Aduh. Oke, kayaknya kita gunakan yang itu, yang asalnya. Kita buka nih bawaannya. Oke. Bawaan kuil kemarinnya Pak ya. Ini kita tekan sambil putar ya, karena di dalam ada drat. Oke, ini businya yang tadi kita gantikan. Oke, kita tes. Nah, dia keluarnya ke tengah teman-teman ya. Nah itu, keluarnya harus ke poros tengah. Oke, kita tes teman-teman. Oke, cukup ya. Lalu kamera juga tanpa kita gerak, coba-coba kita lepas baterai ya. Jika torchnya berfungsi dengan baik, berarti mesin tidak akan mati ya teman-teman. Jika tidak berfungsi, berarti akan mati mesinnya teman-teman. Jika kita lepas salah satu baut ya. Oke, coba kita lepas. Oke, kita lepas ya. Semoga tidak mati teman-teman. Karena dari sepul tadi sudah connect ya, jadi sepul aman. Oh, bagus. Berarti berfungsi dengan baik teman-teman ya. Ini kita gunakan federal ya. Ini Kipro Karisma, persamaannya itu Supra 125 ya. Oke, kita pasang kembali teman-teman, karena posisinya hidup. Tapi mati tadi ya. Coba kita ingkol dulu ya. Jadi posisinya mati sendiri. Ini belum kita papakan ya, entah dari elektrik atau memang dari settingan karburator ya. Ini karburator belum kita gerak, dan di sini sengaja kita belum pasang ya. Oke, kita hidupin, kita engkol dulu. Oh, ternyata hidup teman-teman.
Dan jika mengisi seperti ini, jika kiproknya yang bagus ya, ini walaupun tidak menggunakan baterai atau perumahan fuse-nya rusak. Jadi di sini sudah kita lepas untuk perumahan fuse-nya karena di sini fuse ya tadinya. Jadi umpama kita tidak gunakan fuse di sini. Nah, di sini putus ya teman-teman ya. Nah, coba kita hidupin. Nah, jika dia hidup jika ini bagus pasti dia hidup teman-teman. Walaupun ini lepas, terus walaupun tidak menggunakan baterai, ini akan tetap hidup jika kiproknya kondisi baik ya. Oke, kita tes lagi, hidupin. Nah, tetap hidup ya teman-teman ya. Walaupun ini anggap tidak ada fuse-nya ya, tidak ada sikringnya, ya kan? Seperti ini. Oke. Dan ini karburatornya nih, yang settingan karburatornya. Ntar kita setting sebentar teman-teman. Nanti dikirain itu lagi, ada masalah dari elektrik. Oke, nah seperti ini sekarang, dan kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Ini tidak ada yang berfungsi ya, ini tidak connect, terus ini kita lepas. Nah, jadi yang kemarin ininya mati teman-teman ya. Nah, ini mati, terus dia menggunakan baterai, jadi di sini masih connect. Begitu dia jalan sedikit, nah di sini ada masalah sedikit, ada goyang. Begitu alurnya putus dari sini, itu yang menimbulkan mati teman-teman ya. Jadi di sini kita dapatkan penyakitnya dari fuse, terus dengan yang dari sini teman-teman, yang masuk ke kiprok ya. Tapi memang kiproknya kemarin mati, soalnya di gas tinggi itu bola lampunya mati ya, terlalu terang, kelebihan setrum. Oke, kita pasang kembali teman-teman ya. Kita rapikan kabelnya karena sudah dianggap aman. Jadi yang ini CDI sama sepul, ini dia pain Pak De ya. Jadi serepnya Pak De ya. Nah, banyak limbahnya Pak De. Bukan limbah sih. Banyak serepnya Pak De. Nah, itu Pak De-nya. Alhamdulillah jadi juga Pak De. Nih, untuk elektriknya sudah kita rapikan teman-teman ya. Semoga awet Pak De ya untuk motornya. Karena kita bengkel keempat nih. Ya Pak De. Tuh, sudah 3 bengkel. Ini bengkel keempat kita teman-teman ya. Doakan teman-teman semoga awet untuk garapan kita. Dan di sini tinggal kita pasang rapi ya. Hah? Oh, ya kah? Oke teman-teman, semoga apa yang kita bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.